Iya, pemirsa masih bersama kami di Newsroom dan masih membahas terkait paskibraka dan pengembangan kepemimpinan milenial. Menurut Pak Reza sendiri, ini sebenarnya antara pelatihan fisik dan juga pelatihan mental yang harus seperti apa idealnya, Pak? Harus ramah anak. Tinggal lagi bagaimana di lapangan dalam konteks paskibraka kita merumuskan secara operasional ramah anak itu seperti apa. Tempaan fisik perlu, tetapi jangan kemudian rancu. Ketika dikatakan tempaan fisik perlu, maka dilakukan perilaku-perilaku brutal terhadap junior. Satu itu. Yang kedua juga, setiap bentuk pelatihan, setiap fase, bahkan setiap sanksi pun harus bisa dijelaskan apa hubungannya dengan aktivitas pengibaran bendera. Contoh, tampar segala macam. Apa relevansinya dengan pengibaran bendera? Kalau tidak bisa dijelaskan, maka sungguh-sungguh perilaku semacam itu harus dibuang jauh-jauh. Dua. Yang ketiga, setiap saat harus diperiksa kondisi kesehatan fisik dan mental si calon paskibraka. Kemarin sehat, oke, hari ini apakah tetap sehat? Harapannya demikian. Butuh dokter yang selalu standby setiap saat. Dan semacam itu. Tapi bagaimana jika dalam suatu culture, contohnya dalam paskibraka, ekstrakurikuler paskibraka sendiri itu dibutuhkan junior yang harus nurut terhadap senior. Ketika si junior ini tidak mengetahui apa yang harus dilakukan, kemudian melakukan kesalahan, si junior tersebut biasanya akan mendapatkan hukuman dalam tanda kutip agak keras dari para seniornya, dan itu dilabelkan untuk supaya didikan latihan mental supaya kita lebih hormat terhadap senior dan sebagainya begitu. Calon paskibraka bukan tentara. Calon paskibraka apapun sebutannya tetap siswa, tetap masyarakat sipil. Karena mereka masyarakat sipil, maka perlakuan terhadap mereka, terhadap anak-anak yang luar biasa ini tetap harus sivil. Artinya harus tetap santun. Saya tidak sepakat sungguh-sungguh kalau kemudian karena berlatih baris berbaris dan baris berbaris dikonotasikan sebagai perilaku ala tentara, ala prajurit, maka kemudian dikenakan perlakuan ala tentara juga. Saya tidak setuju. Tetap ini adalah masyarakat sipil yang harus diperlakukan secara sivil, secara santun. Baik, jadi ini memang harus benar-benar dipahami bahwa berbeda begitu ya, Pak? Harus steril dari kekerasan. Baik, dan ini sudah bersama kami juga bergabung Pak Asrorun Niam, begitu, dari Deputi Pemuda Kemenpora. Selamat datang di Terima kasih. Ya, Pak Asrorun, tadi kita sudah membahas ini terkait sedikit adanya pembinaan terhadap ekstrakurikuler paskibra ini yang beberapa waktu lalu ini menyebabkan kematian salah seorang siswi di Tangerang Selatan. Ini tanggapan terkait musibah ini Bapak sendiri seperti apa? Pertama kali tentu kita menyatakan bela sungkawa atas meninggalnya salah satu capaska di Tangerang Selatan. Tetapi mengkaitkan antara meninggalnya capaska di Tangsel dengan spekulasi kasus kekerasan dalam pelatihan paskibraka ini terlalu dini, dan alhamdulillah setelah proses-proses pendalaman diperoleh kejelasan bahwa tidak ada kausalitas antara meninggalnya yang bersangkutan dengan beban berat latihan, apalagi terjadi bullying dan kekerasan. Tetapi kita memiliki kesamaan pandang bahwa proses pendidikan dan pelatihan paskibraka baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional harus mengedepankan prinsip-prinsip yang ramah anak, prinsip-prinsip pendidikan yang ramah anak, dan menjauhkan semaksimal mungkin dari tindakan bullying, apalagi kekerasan. Lebih apalagi lagi ini kekerasan yang bersifat fisik. Dan itu kita tuangkan di dalam standar operating procedure pelaksanaan diklat paskibraka yang menjadi panduan bagi seluruh pelaksana. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga yang memiliki tanggung jawab di dalam penyelenggaraan diklat paskibraka adalah pemastian bahwa pelatih itu berasal dari profesional. Benar, urusannya yang paling banyak adalah soal baris berbaris. Tetapi pendidikan dan latihan paskibraka bukan hanya sekedar cara baris berbaris, tetapi bagaimana menanamkan jiwa kebersamaan, kemudian sportivitas. Karena sehebat apapun dia memiliki talenta yang bersifat individual,
tetapi kalau tidak disertai dengan komitmen kesepahaman dan juga kebersamaan, maka itu tidak ada artinya. Baik, sejauh ini begitu Pak, dari pemerintah sendiri, dari pusat sendiri, pengawasannya seperti apa terhadap daerah? Yang pertama, kita memiliki SOP yang akan menjadi panduan dan juga pedoman. Kita tidak gunakan alumni sebagai pelatihnya, karena ini menjadi salah satu titik masuk ya untuk terjadinya kontak secara langsung yang potensial terjadinya bullying. Kita tidak menempatkan alumni sebagai pembina secara langsung. Pembina berasal dari kaum profesional. Dan tidak hanya urusan baris berbaris, tetapi juga ada pendamping terkait dengan psikologi, pendamping terkait dengan rohani, pendamping terkait dengan medis, dan posisi alumni di mana? Posisi alumni lebih kepada pemberian inspirasi, sekaligus juga teman diskusi, berbagi pengalaman. Nah, ini semua kita desain agar situasi pembelajaran kalau di nasional itu selama 1 bulan penuh, daur 24 jam itu adalah daur pendidikan dan pengasuhan yang tidak lepas dari kontrol pembimbing dan juga pengasuh. Baik, saya ke Pak Reza. Pak Reza, kalau tadi sudah dijelaskan secukup detail begitu, berarti memang harus adanya ramah anak dan juga memang dijauhkan dari sesuatu yang bersifatnya benar-benar kekerasan, karena memang setuju begitu bahwa kekerasan tidak akan membuat seseorang menjadi paskibraka yang baik begitu. Saya segendang sepenarian dengan Pak Deputi, yaitu tentang pembinaan ramah anak. Berarti teman-teman di polisi sudah selesai pekerjaannya ketika mereka membuat sebuah press conference tidak ada unsur pidana. Tapi menurut saya sebuah evaluasi, sebuah audit atau apapun sebutannya untuk menakar seberapa jauh program pembinaan paskibraka itu ramah anak atau belum, itu tetap perlu dilakukan. Jadi barangkali saya ingin rekomendasikan untuk Pak Deputi dan teman-teman di Kemenpora bahwa proses evaluasi itu, audit terhadap kasus yang di Tangerang itu tetap perlu dilakukan. Paling tidak untuk memastikan sekali lagi ini ramah anak, dan barangkali justru di Tangerang yang layak untuk dijadikan sebagai sebuah standar tentang bagaimana pembinaan paskibraka di tingkat daerah bisa dilakukan. Jadi proses evaluasi atau audit itu tetap harus dilakukan. Baik, kami harus jeda sejenak pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom.